Saya berdiri di depan pintu keluar Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Jam menunjukkan pukul 23.47 WAN kampanye. Jas hitam saya yang biasanya rapi di Istana Buckingham, kini kusut karena penerbangan panjang dari London via Doha. Di tangan kanan, saya hanya membawa satu tas kecil berisi laptop dan paspor. Tidak ada pengawal, tidak ada rombongan, tidak ada kamera. Ini perjalanan pribadi yang saya beri nama Project Silent City. Tujuannya sederhana, melihat sendiri bagaimana sebuah negara berkembang mengelola ibu kotanya tanpa saya harus duduk di ruang rapat atau mendengar presentasi PowerPoint yang indah. Sebelum berangkat, saya sudah membaca semua laporan. Kemacetan Jakarta yang legendaris, polusi yang membuat mata perih, imigrasi yang lambat dan penuh suap, pengemudi yang ugal-ugalan. Saya bahkan sempat bercanda dengan sepupu saya di Kensington Palace. Kalau aku hilang di Jakarta, cari saja di antara ribuan motor yang saling tabrak. Kami tertawa. Tapi sekarang, tawa itu terasa jauh. Saya melangkah keluar. Udara malam langsung menyambut dengan kelembapan yang berat, tapi tidak seperti yang saya bayangkan. Tidak ada bau asap tebal yang menusuk hidung. Malah, ada hembusan angin yang agak sejuk. Mungkin karena hujan baru saja reda. Di depan saya, antrean taksi online sudah teratur. Tidak ada calo yang berteriak-teriak menarik lengan. Seorang petugas berpakaian biru tua berdiri di tengah, memegang tablet, mengarahkan penumpang dengan suara pelan tapi tegas. "Silahkan scan QR Code di sini, Mas," katanya kepada saya, tanpa tahu siapa saya sebenarnya. Saya scan. Dalam waktu kurang dari 45 detik, aplikasi sudah menunjukkan plat nomor mobil dan nama supir, Budi. Mobilnya tiba tepat di depan saya dalam waktu 3 menit 12 detik. Saya catat di ponsel. Budi turun, membukakan pintu belakang dengan senyum kecil. "Selamat malam. Tujuannya Hotel Grand Sudirman ya, Mas?" Saya mengangguk. Mobil melaju keluar bandara. Saya siap menghadapi kemacetan total. Tapi jalan tol menuju pusat kota justru lengang. Lampu jalan LED menyala terang. Tidak ada lampu kuning redup yang berkedip-kedip. Di sisi kanan, saya lihat proyek kereta cepat yang sedang dibangun. Krennya masih menyala meski sudah larut. Budi tidak banyak bicara. Ia hanya sesekali menunjuk keluar jendela. "Itu dukuh atas, Mas. Stasiun MRT-nya baru saja selesai renovasi. Malam ini masih buka sampai jam 1. Saya mengangkat alis. Di London, tube sering tutup lebih awal di akhir pekan. Di sini, kereta bawah tanah masih beroperasi hampir tengah malam. Kami keluar tol di pintu Sudirman. Jam sudah menunjukkan 00.38. Mobil berhenti di depan lobi hotel. Saya keluar, memberikan tip kecil. Budi menggeleng pelan. "Tidak usah, Mas. Sudah termasuk di aplikasi. Hati-hati malam ini. Hujan deras lagi katanya." Ia pergi. Saya berdiri di trotoar depan hotel, tas di bahu, dan merasa ada yang tidak beres dengan gambaran saya tentang Jakarta. Check-in berjalan cepat. Kamar di lantai 27 sudah siap. AC dingin, spray putih bersih, botol air mineral masih disegel. Petugas resepsionis, seorang perempuan berusia sekitar 28 tahun, memberikan kartu kunci dengan 2 tangan. "Selamat datang di Jakarta, Tuan. Kalau ada yang kurang, silakan hubungi kami kapan saja. Nomor telepon di meja." Saya naik ke kamar, mandi air hangat. Tapi insomnia menyerang seperti biasa. Jam tubuh saya masih di London. Pukul 1.10, saya memutuskan turun lagi. Bukan ke lobi, tapi langsung keluar pintu samping hotel. Saya ingin berjalan kaki. Sendirian. Hanya untuk merasakan denyut kota ini tanpa filter. Hujan mulai turun lagi. Gerimis halus yang membuat aspal mengkilap. Saya pakai jas hujan tipis yang saya bawa dari London. Trotoar Sudirman lebar, rata, tidak ada lubang yang menganga. Lampu pedestrian menyala kuning lembut. Saya berjalan ke arah selatan, melewati gedung-gedung perkantoran yang sudah gelap, tapi trotoarnya tetap terang. Lalu saya berhenti di sebuah lampu merah besar.
Itulah saat pertama kali jantung saya berdegup tidak seperti biasa. Ratusan motor berhenti rapi di belakang garis putih. Tidak ada satupun yang maju meski lampu merah sudah menyala hampir 40 detik. Beberapa pengendara mematikan mesin. Seorang ibu di boncengan belakang merapikan jas hujan anak kecilnya yang duduk di depan. Seorang pemuda di sebelah kiri saya mengeluarkan tisu dan membersihkan kaca helmnya dengan tenang. Tidak ada klakson. Tidak ada teriakan. Hanya suara hujan dan mesin yang pelan-pelan mati. Saya berdiri di trotoar, basah, memegang ponsel yang baterainya tinggal 3%. Di London, pada jam segini, pasti ada yang menerobos, ada yang membunyikan klakson panjang, ada yang memaki. Tapi di sini, di tengah Sudirman yang katanya paling macet di Asia, semuanya diam, tertib. Lalu seorang ojek online mendekat dengan motornya yang pelan. Ia tidak menawarkan tumpangan. Ia justru membuka jok belakang, mengambil sesuatu, dan menyodorkannya ke arah saya. "Mas, hujan deras. Pakai payung ini dulu. Nanti kembalikan di depan sana, di depan minimarket yang 24 jam itu. Saya tunggu di situ." Payung lipat hitam biasa. Bersih. Tidak rusak. Saya terdiam beberapa detik. Tangan saya ragu-ragu mengambilnya. "Kenapa?" tanya saya pelan, dengan aksen Inggris yang masih kental. Ia tersenyum kecil di balik helm. "Karena Mas kelihatan bukan orang sini. Dan hujan di Jakarta kadang suka datang tiba-tiba. Kalau basah kuyup, besok bisa demam. Ambil saja Mas, gratis kok, pinjam doang." Lampu merah berganti hijau. Ratusan motor mulai bergerak pelan, tanpa saling dorong, tanpa memotong. Saya masih berdiri di situ, payung di tangan, air hujan menetes dari ujung hidung saya. Saya yang biasa melihat protokol kerajaan, pengawal bersenjata, dan kota-kota Eropa yang tertib, tiba-tiba merasa ada yang sangat aneh di sini. Apakah ini benar-benar Jakarta? Atau saya baru saja memasuki sesuatu yang selama ini saya anggap mustahil? Payung itu masih saya pegang erat ketika lampu pejalan kaki menyala hijau. Saya melangkah menyeberang. Air hujan berderai di atas kanvas hitam yang baru saja dipinjamkan orang asing tadi. Di seberang jalan, seperti yang ia bilang, ada minimarket 24 jam dengan lampu neon putih terang. Saya berjalan ke sana. Langkah saya pelan. Mata terus memindai sekitar. Trotoar tetap lebar. Tidak ada genangan air yang menggenang lama. Saluran air di pinggir jalan bekerja dengan baik. Air mengalir masuk tanpa banjir kecil yang biasa saya lihat di video-video lama tentang Jakarta. Di depan minimarket, ojek online itu sudah menunggu. Ia parkir motor di samping tiang listrik. Mesin dimatikan, helm dibuka sedikit. Usianya mungkin sekitar 27 tahun. Jaket ojeknya agak basah di bahu, tapi wajahnya tenang. Saya mendekat dan menyodorkan payung itu. "Terima kasih," kata saya. "Ini tidak biasa." Ia tertawa kecil sambil mengambil payung dan melipatnya rapi sebelum memasukkan ke jok. "Bukan apa-apa, Mas. Namanya juga sesama manusia di malam hujan. Kalau Mas butuh tumpangan nanti, panggil saja lewat aplikasi. Saya siap." Namanya Andi. Ia tidak memaksa. Tidak ada tawaran khusus untuk turis yang biasanya saya dengar di kota-kota lain. Hanya senyum, anggukan kepala, lalu ia starter motor dan pergi menyusul lampu hijau berikutnya. Saya berdiri di situ selama hampir 1 menit. Ponsel di tangan, baterai sudah turun ke 2%. Saya buka aplikasi catatan dan ketik cepat. 0123. Payung dipinjamkan tanpa pamrih. Driver tidak minta tip ekstra. Hotel saya hanya 400 meter ke belakang, tapi saya tidak mau kembali sekarang. Insomnia semakin kuat. Kaki saya ingin terus berjalan. Jadi saya putuskan melanjutkan ke selatan Sudirman, melewati gedung-gedung tinggi yang lampunya sudah padam satu persatu. Jam dinding digital di sebuah bank menunjukkan 01.37. Udara masih lembab, tapi angin malam membuatnya tidak terlalu pengap. Saya lewati sebuah halte bus Transjakarta.
Ada 2 orang duduk di bangku dalam. Seorang perempuan paruh baya memakai kerudung, dan seorang pemuda berkaos polo. Mereka tidak berbicara keras. Perempuan itu sedang memandang ponsel. Pemuda itu menguap sambil memegang tas ransel kerja. Bus datang tepat 2 menit kemudian. Pintu terbuka pelan. Supir mengumumkan tujuan dengan suara jernih melalui speaker. Tidak ada dorong-mendorong. 2 penumpang naik dengan tertib. Kartu elektronik ditempel, kursi kosong dipilih tanpa rebutan. Saya terus berjalan. Trotoar ini bersih. Tidak ada sampah berserakan meski ada beberapa tempat sampah umum yang penuh. Di pinggir, ada petugas kebersihan malam dengan rompi hijau, menyapu daun-daun basah yang jatuh dari pohon trembesi. Ia bekerja pelan, tanpa tergesa, tapi konsisten. Ketika saya lewat, ia mengangkat kepala sebentar dan mengangguk sopan. Tidak ada permintaan uang, tidak ada tatapan curiga. Sekitar 700 meter dari hotel, saya sampai di persimpangan besar dekat Dukuh Atas. Di sini ada stasiun MRT yang baru saja disebutkan Budi tadi. Pintu masuk masih terbuka. Lampu di dalam stasiun menyala terang. Lantai marmer mengkilap meski hujan di luar. Saya masuk karena penasaran. Jam operasional sampai pukul 1, tapi petugas masih ada di loket. Seorang petugas keamanan berusia sekitar 40 tahun berdiri di dekat pintu detektor logam. Seragamnya rapi, sepatu mengkilap. Ia melihat saya mendekat dengan tas kecil di bahu. "Mas, MRT terakhir sudah lewat pukul 00.58 tadi. Tapi kalau mau tunggu bus malam atau hanya lihat-lihat, silahkan. Toilet bersih di sebelah kiri." Saya mengangguk. "Terima kasih, saya hanya ingin lihat suasana malamnya." Ia tersenyum tipis. "Hati-hati di trotoar, Mas. Kadang licin setelah hujan. Kalau butuh petunjuk jalan, tanya saja satpam manapun." Tidak ada pemeriksaan tas yang berlebihan. Tidak ada tatapan, "Kamu turis, pasti bawa uang banyak." Hanya nasihat biasa seperti kepada warga lokal. Saya berjalan masuk ke area stasiun. Bangku tunggu kosong, tapi bersih. Ada wifi gratis yang langsung connect tanpa login ribet. Saya duduk sebentar, membuka peta di ponsel. Baterai tinggal 1%. Saya colokkan ke stop kontak umum yang tersedia di dinding. Ya, stop kontak umum yang tidak dikunci, tidak ada orang yang langsung mendekat meminta bayaran. Di luar, hujan mulai reda. Saya keluar lagi dan lanjutkan jalan kaki menyusuri trotoar Sudirman yang lebar. Lampu-lampu LED di tiang jalan menyala stabil, tidak berkedip. Di seberang, ada sebuah kafe 24 jam dengan beberapa meja di luar. Beberapa pekerja malam duduk di sana, minum kopi hitam, berbicara pelan tentang shift besok. Tidak ada musik keras, tidak ada rokok yang dibuang sembarangan. Saya merasa aneh. Di kepala saya masih terbayang citra Jakarta yang saya baca. Kota yang tidak pernah tidur, tapi juga tidak pernah tenang. Tapi malam ini, di tengah Sudirman, kota ini seperti sedang bernapas pelan. Tertib, terjaga. Bukan karena polisi berjaga di setiap sudut, tapi karena orang-orangnya sendiri yang menjaga ritme itu. Saya berhenti di depan sebuah bangunan kantor tinggi. Jam sudah 2:09. Kaki saya mulai lelah, tapi pikiran saya semakin jernih. Saya yang datang dengan paspor kerajaan Inggris, yang biasa dikelilingi protokol ketat, sekarang berjalan sendirian di trotoar asing tanpa satupun pengawal. Dan tidak ada yang terjadi. Tidak ada copet, tidak ada tawaran barang ilegal, tidak ada teriakan "bule, bule" yang mengganggu. Hanya hujan yang sudah berhenti, trotoar yang mengkilap, dan suara langkah kaki saya sendiri. Saya mengeluarkan ponsel, baterai hampir habis. Sebelum mati total, saya ketik satu catatan lagi. 02:10. Berjalan kaki hampir 2 km di Sudirman tengah malam. Tidak ada insiden, hanya kebaikan kecil yang berulang. Saya putar badan, mulai berjalan kembali ke hotel. Tapi di tengah jalan, saya lihat sesuatu yang membuat saya berhenti lagi. Di pinggir trotoar, ada seorang tukang parkir malam dengan rompi kuning.
Ia sedang membantu seorang ibu yang baru keluar dari mobil pribadi mengangkat kereta bayi lipat ke trotoar agar tidak tersangkut di selokan. Ibu itu mengucapkan terima kasih, memberikan selembar uang kecil. Tukang parkir itu menggeleng. "Tidak usah, Bu. Sudah tugas saya. Hati-hati bawa adik kecilnya." Saya berdiri di situ. Jas hujan masih basah di bahu, dan merasa prasangka pertama saya mulai retak pelan-pelan. Apakah ini hanya kebetulan malam ini? Atau kota ini memang punya cara sendiri untuk mengejutkan orang seperti saya? Saya terus berjalan kembali ke hotel, tapi tidur malam itu tidak kunjung datang. Karena setiap kali memejamkan mata, yang terbayang adalah lampu merah yang rapi, payung pinjaman, dan senyum kecil, Andi si ojek online. Keesokan paginya, saya bangun dengan mata masih berat. Jam di dinding kamar menunjukkan pukul 8.47. Cahaya matahari menyusup lewat celah gorden tebal. Saya mandi cepat, ganti pakaian biasa. Celana jeans gelap, kemeja lengan pendek, sepatu sneakers yang nyaman untuk berjalan. Tidak ada jas kerajaan, tidak ada dasi. Hari ini saya ingin melihat Sudirman dengan mata yang lebih tajam, bukan hanya lewat malam hujan. Sarapan di restoran hotel berjalan biasa. Buffet internasional lengkap. Tapi yang membuat saya tersenyum kecil adalah seorang pelayan muda yang mengingat pesanan kopi saya dari semalam. "Americano tanpa gula kan, Mas? Panas ya?" Ia ingat detail kecil itu meski saya hanya check-in semalam. Saya mengangguk. Kopi datang dalam waktu 4 menit. Suhu pas, tidak terlalu panas hingga lidah terbakar. Setelah sarapan, saya turun ke lobi. Rencana hari ini sederhana. Jalan kaki menyusuri Sudirman siang hari, naik MRT, lihat bagaimana kota berdenyut di jam sibuk, lalu uji lagi di malam hari. Saya sengaja tidak pesan mobil pribadi. Ingin merasakan sendiri. Keluar hotel pukul 10.15. Matahari sudah terik, tapi trotoar masih bersih dari genangan semalam. Pohon-pohon terembesi di pinggir jalan memberikan teduh alami. Saya berjalan ke arah utara, menuju dukuh atas. Jalan Raya Sudirman sudah mulai ramai, tapi bukan ramai yang kacau. Mobil-mobil bergerak lancar di lajur masing-masing. Motor-motor tetap di jalur khusus di kiri. Tidak ada yang tiba-tiba nyelonong ke trotoar. Di persimpangan besar, lampu lalu lintas bekerja sempurna. Hitungannya presisi. 45 detik merah, 30 detik hijau untuk pejalan kaki. Seorang petugas polisi lalu lintas berdiri di tengah. Tidak memegang peluit panjang, tapi cukup dengan isyarat tangan yang jelas. Ketika seorang motor hampir melanggar garis, ia hanya mengangkat tangan pelan. Pengendara itu langsung berhenti dan mundur tanpa protes. Saya catat di ponsel. 10.32. Disiplin tanpa teriakan. Saya masuk ke stasiun MRT Dukuh Atas. Pintu otomatis terbuka. Udara di dalam dingin, tidak pengap. Lantai mengkilap. Dinding kaca bersih tanpa coretan. Mesin tiket otomatis berjalan cepat. Saya beli kartu MRT dengan uang tunai. Petugas di loket membantu saya memasukkan saldo tanpa tergesa. "Pertama kali naik MRT, Mas. Kalau bingung, lihat peta di atas itu. Arah Lebak Bulus lewat sini." Saya mengucapkan terima kasih. Kereta datang tepat waktu. 2 menit setelah saya sampai di peron. Pintu terbuka, penumpang keluar dengan tertib. Tidak ada dorong. Saya masuk, berdiri di dekat tiang pegangan. Di dalam kereta, suara pengumuman jelas dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Kursi prioritas kosong untuk lansia dan ibu hamil. Seorang pemuda langsung berdiri ketika melihat seorang nenek naik di stasiun berikutnya. Ia pindah ke belakang tanpa diminta. Saya turun di stasiun Senayan. Di luar, Sudirman masih terlihat sama. Trotoar lebar, pepohonan rapi, bangunan modern berdiri berdampingan dengan warung kecil. Saya berjalan ke arah Gelora Bung Karno. Jam sudah 11.50. Lapar mulai terasa. Saya buka aplikasi ojek online. Pesan nasi goreng biasa dari warung pinggir jalan yang ratingnya 4,8. Driver datang dalam 7 menit. Namanya Riko. Motornya bersih. Helm cadangan diberikan dengan plastik sekali pakai di bagian dalam. "Biar higienis, Mas," katanya sambil tersenyum.
Kami berhenti di depan warung kecil bernama Nasi Goreng Pak Slamet. Warungnya sederhana, meja plastik, tapi lantai disapu bersih. Pak Slamet sendiri yang menggoreng di depan saya. Nasi goreng spesial telur mata sapi ya, Mas? Pedas sedang atau biasa? Saya pilih biasa. Makanan datang dalam 8 menit. Porsi pas, rasanya enak tanpa berlebihan. Saat bayar, saya kasih uang lebih 10.000. Pak Slamet mengembalikan kelebihannya dengan cepat. Pas saja, Mas. Terima kasih sudah mampir. Kalau kurang enak, bilang ya besok. Tidak ada upaya menahan uang lebih. Tidak ada tambahan sedikit lagi. Hanya transaksi jujur. Siang berlalu dengan saya berjalan kaki kembali ke Sudirman. Jam 15.30, panas mulai reda. Saya duduk di bangku taman kecil dekat sebuah mall. Di sebelah saya, ada 2 karyawan kantor yang makan siang dari kotak bekal. Mereka berbicara pelan tentang deadline besok, tapi tidak ada keluhan keras. Salah satu dari mereka membuang sampah ke tempat sampah setelah selesai, meski bangkunya jauh dari tong. Sore menjelang, saya kembali ke hotel untuk istirahat sebentar. Mandi, ganti baju, lalu keluar lagi pukul 19.45. Malam kedua di Sudirman. Kali ini saya sengaja ingin tes lebih dalam. Naik MRT malam, pesan makanan lewat aplikasi lagi, dan berjalan tanpa tujuan pasti. Pukul 20.30, saya sudah di stasiun MRT Sudirman lagi. Kereta masih ramai tapi tidak penuh sesak. Penumpang berdiri rapi, earphone dipakai, beberapa membaca buku. Tidak ada suara ribut. Di stasiun berikutnya, seorang ibu naik dengan anak kecil. Anak itu hampir menangis karena mengantuk. Seorang bapak di depan saya langsung memberikan tempat duduknya dan berdiri sambil memegang tiang. "Silahkan, Bu. Anaknya istirahat dulu." Ibu itu mengucapkan terima kasih dengan suara pelan. Tidak ada drama, hanya gerakan kecil yang alami. Saya turun di stasiun yang sama seperti siang tadi. Keluar, trotoar malam sudah mulai hidup lagi. Lampu-lampu jalan menyala terang. Saya pesan mie ayam lewat aplikasi. Order datang cepat. Namanya Sigit. Dan tuh ini makasih. Driver datang cepat, muak munan namanya Arakbag. Driver datang cepat, namanya Sigit. Baramegal guat ke malam itu yang bertahan. Dangkat aplikasi, driver datang, namanya Sigit. Ia antar makanan ke lokasi saya tunjuk, sebuah bangku di pinggir trotoar. Makanan masih hangat saat tiba. Saya makan sambil duduk, melihat lalu lintas yang tetap tertib, meski jam sudah 21.50. Lampu merah masih dihormati. Seorang grup pemuda lewat dengan motor, tapi volume knalpot tidak dikeraskan. Mereka hanya ngobrol pelan sambil berhenti di lampu. Saat saya selesai makan, seorang petugas kebersihan lewat dengan gerobak kecil. Ia menyapu sisa kemasan mie yang jatuh di dekat bangku saya tanpa saya minta. "Maaf mengganggu, Mas. Biar bersih," katanya sambil tersenyum. Saya memberikan botol air mineral yang belum habis. Ia terima dengan 2 tangan. "Terima kasih, Mas. Hati-hati malam ini." Malam semakin larut. Saya terus berjalan, melewati area yang sama seperti semalam. Prasangka saya tentang kekacauan Jakarta mulai goyah. Tapi saya masih belum mau menyerah sepenuhnya. Mungkin ini hanya di Sudirman, kawasan elit. Mungkin di pinggiran lain akan berbeda. Pukul 23.15, saya memutuskan kembali ke hotel lewat jalan yang sedikit lebih ramai. Di sana, di sebuah sudut dekat lampu merah besar, saya lihat sesuatu yang membuat saya berhenti sejenak. Seorang satpam mall yang sedang off-duty, seragamnya masih dipakai, membantu mendorong mobil yang mogok di pinggir jalan. Ia mendorong bersama 2 pengendara motor lain. Tidak ada teriakan marah. Hanya dorongan bersama. Lalu mobil itu hidup lagi. Pemilik mobil mengucapkan terima kasih berkali-kali. Satpam itu hanya mengangkat tangan. "Sama-sama, Pak. Hati-hati di jalan." Saya berdiri di trotoar. Angin malam menyapu wajah saya. Disiplin di lampu merah. Kejujuran di warung kecil. Perhatian kecil dari orang asing. Semua terjadi tanpa saya minta, tanpa saya kenal.
Saya yang datang dari negeri yang katanya paling tertib di Eropa, mulai bertanya dalam hati, kenapa hal-hal kecil ini terasa begitu besar di sini? Dan apakah besok malam akan ada kejutan lain yang lebih dalam? Saya melanjutkan langkah kembali ke hotel, tapi pikiran saya tidak bisa berhenti memutar ulang adegan-adegan kecil itu. Pukul 00.42, saya sudah kembali di kamar hotel, tapi tidur masih jauh. Saya duduk di balkon lantai 27, melihat lampu-lampu Sudirman yang membentang seperti sungai cahaya. Hujan semalam sudah hilang total. Udara malam terasa lebih segar. Saya buka laptop, transfer catatan dari ponsel, dan menulis panjang. Hari kedua, trotoar tetap bersih. MRT tepat waktu. Orang-orang melakukan hal benar tanpa pengawas. Tapi saya tahu, ini belum cukup. Saya butuh tes yang lebih berat. Keesokan paginya, saya turun ke lobi pukul 9.15. Rencana hari ini lebih berani. Saya akan naik MRT dari Dukuh Atas sampai stasiun paling selatan yang masih beroperasi. Lalu jalan kaki kembali ke utara sepanjang Sudirman sambil berhenti di tempat-tempat acak. Tidak ada bodyguard, tidak ada sopir pribadi. Hanya saya, kartu MRT, dan sepatu sneakers. Stasiun Dukuh Atas pukul 10.05 sudah ramai karyawan. Tapi antrean di gate masuk tetap tertib. Orang-orang memegang kartu elektronik. Tap sekali, masuk pelan. Tidak ada yang memaksa lewat di samping. Seorang ibu dengan 2 anak kecil berdiri di belakang saya. Anak sulungnya hampir menjatuhkan botol minum. Seorang pemuda di depan langsung membungkuk, mengambil botol itu, dan mengembalikannya dengan senyum. Hati-hati ya, Dek. Kereta datang tepat waktu. Saya naik dan berdiri dekat pintu. Perjalanan ke selatan lancar. Di setiap stasiun, pengumuman suara perempuan yang lembut mengingatkan penumpang untuk memberi tempat duduk prioritas. Dan orang-orang melakukannya. Di stasiun Blok M, seorang bapak tua naik. 3 orang langsung berdiri bersamaan. Bapak itu duduk di kursi tengah, mengangguk pelan sebagai ucapan terima kasih. Saya turun di stasiun terakhir, Lebak Bulus. Jam menunjukkan 11.20. Di luar stasiun, area parkir motor dan ojek online teratur. Tidak ada berdesakan. Saya berjalan ke arah utara, menyusuri Jalan Fatmawati dulu sebelum kembali ke Sudirman. Trotoar di sini sedikit lebih sempit, tapi tetap rata, tidak ada lubang besar. Pohon-pohon masih ada, meski tidak selebat di kawasan bisnis. Sekitar pukul 12.40, saya sampai di sebuah warung makan siang sederhana di pinggir jalan. Nama warungnya Warung Makan Bu Yanti. Meja kayu panjang, kipas angin berputar pelan. Saya pesan nasi uduk lengkap. Bu Yanti sendiri yang melayani. Tangannya cepat tapi tidak tergesa. Tambah sambal ya, Mas? Ini sambal terasi buatan sendiri, pedasnya pas. Makanan datang hangat. Saat bayar, saya kasih uang 50.000 untuk makanan yang harganya 28.000. Bu Yanti menghitung kembalian dengan teliti di depan saya, lalu memberikan dengan 2 tangan. Kembaliannya 22.000, Mas. Makasih ya sudah mampir. Kalau lewat lagi, singgah saja. Tidak ada senyum berlebihan, tidak ada kasih tips sedikit. Hanya transaksi bersih. Saya lanjut berjalan. Pukul 14.15, saya kembali masuk ke kawasan Sudirman. Panas siang mulai reda karena awan tipis. Saya berhenti di sebuah taman kecil dekat gedung perkantoran. Di bangku taman, ada seorang cleaning service perempuan sedang istirahat makan siang. Ia membawa kotak bekal dari rumah. Ketika melihat saya duduk di bangku sebelah, ia tersenyum kecil dan menawarkan sepotong pisang goreng dari bekalnya. Mas, mau? Baru digoreng tadi pagi. Enak kok. Saya terkejut. Di London, orang asing jarang menawarkan makanan begitu saja. Saya ambil 1 potong dengan ucapan terima kasih. Pisangnya manis, tepungnya renyah. Kami tidak banyak bicara. Ia hanya bilang, kerja di gedung sebelah, shift pagi sampai sore. Trotoar di sini bersih ya, Mas? Tiap hari disapu 2 kali. Saya mengangguk.
Setelah itu ia kembali bekerja, menyapu daun kering yang jatuh di trotoar. Sore hari, pukul 17.30, saya naik MRT lagi dari stasiun Sudirman menuju utara. Kereta sore lebih ramai, tapi tetap tertib. Di gerbong, seorang remaja memainkan musik lewat earphone. Volumenya rendah sehingga tidak mengganggu orang di sebelah. Ketika kereta berhenti mendadak karena sinyal, tidak ada keluhan keras. Orang-orang hanya saling pandang sebentar lalu kembali ke aktivitas masing-masing. Turun di stasiun Bendungan Hilir pukul 18.10. Saya berjalan ke arah hotel, tapi memilih rute memutar lewat gang kecil di belakang gedung-gedung tinggi. Di gang itu ada beberapa warung kecil dan rumah warga. Anak-anak bermain sepeda dengan aman di trotoar sempit. Seorang bapak memanggil anaknya pelan. "Jangan jauh-jauh ya, nanti maghrib." Tidak ada teriakan kasar. Tidak ada anak yang berlarian liar. Pukul 19.45, saya sudah kembali di area Sudirman Utama. Malam mulai turun. Lampu jalan menyala satu persatu. Saya memutuskan tes lagi. Pesan makanan malam dari aplikasi, tapi kali ini minta diantar ke lokasi yang agak tersembunyi. Sebuah bangku di taman kecil dekat lampu merah besar. Driver datang tepat 9 menit kemudian. Namanya Joko. Ia turun dari motor, membawa plastik makanan dengan hati-hati. "Pesanan nasi Padang ya, Mas? Ini masih panas, hati-hati, makanannya pedas." Saya terima. Saat bayar via aplikasi, Joko tidak langsung pergi. Ia tunggu sebentar sambil memeriksa apakah saya sudah terima pesanan di aplikasi. "Kalau ada kurang, bilang saja ya, Mas. Saya tunggu di sini." Tidak ada kesalahan. Makanan lengkap sesuai pesanan. Joko pergi setelah saya beri rating 5 bintang. Saya makan di bangku taman sambil melihat lalu lintas malam. Lampu merah tetap dihormati. Pengendara motor mematikan mesin saat menunggu lama. Seorang ibu di boncengan belakang menggendong anak kecil dengan selendang yang diikat rapi. Pukul 21.30, saya lanjut berjalan. Di depan sebuah minimarket besar, saya lihat seorang satpam sedang membantu seorang lansia menyeberang jalan. Lansia itu berjalan pelan dengan tongkat. Satpam memegang lengan lansia dengan lembut, menunggu lampu hijau, lalu menyeberang bersama. "Pelan-pelan ya, Nek. Sudah sampai." Lansia itu mengucapkan terima kasih berulang kali. Satpam hanya mengangguk dan kembali ke posnya. Saya berdiri di trotoar. Jantung berdegup pelan. Semua hal kecil ini mulai menumpuk. Disiplin lalu lintas, kejujuran pedagang, perhatian antar sesama tanpa pamrih. Saya yang datang dengan bayangan kota kacau, mulai merasa dinding prasangka saya retak lebih dalam. Tapi masih ada satu tes besar yang saya simpan untuk malam ini. Saya sengaja berjalan ke area yang agak ramai pekerja malam, dekat persimpangan Sudirman Tamrin. Di sana banyak ojek online menunggu penumpang, beberapa pedagang kaki lima, dan pekerja shift malam yang baru keluar dari gedung perkantoran. Pukul 23.07, saya berjalan di tengah kerumunan itu. Saya sengaja memegang dompet di saku belakang celana, agak longgar, untuk melihat apa yang terjadi jika kecelakaan kecil terjadi. Dan memang terjadi. Di tengah kerumunan, saat saya berbelok di sudut trotoar, dompet saya tersenggol tas seseorang dan jatuh ke tanah tanpa suara. Saya tidak sadar langsung. Saya terus berjalan sekitar 15 meter. Lalu saya dengar suara di belakang. "Mas, dompetnya jatuh!" Seorang satpam biasa, mungkin berusia 35 tahun. Seragamnya agak kusut karena shift panjang. Berlari kecil mendekati saya. Di tangannya, dompet hitam saya yang tebal berisi kartu kredit, uang tunai, dan paspor cadangan. Ia menyodorkannya dengan 2 tangan. "Ini dompet, Mas. Jatuh tadi di belakang. Saya lihat dari pos saya." Saya terdiam. Dompet itu utuh. Tidak ada yang hilang. Uangnya masih lengkap. Kartu-kartu masih tersusun rapi. Saya ambil dompet itu. Suara saya agak parau. "Terima kasih. Banyak." Satpam itu tersenyum tipis. Keringat di dahinya karena lari kecil. "Sama-sama, Mas. Hati-hati ya memegang barang. Di sini banyak orang lewat malam-malam."
Ia tidak minta imbalan. Tidak ada tatapan kasih reward. Hanya mengangguk sopan, lalu kembali ke pos jaganya di depan mall. Saya berdiri di situ, dompet di tangan, jantung berdegup kencang. Di London, jika dompet jatuh di kerumunan malam, kemungkinan besar sudah hilang dalam 10 detik. Tapi di sini, di tengah Sudirman yang katanya penuh risiko, seorang satpam biasa berlari mengejar saya hanya untuk mengembalikan barang yang bukan miliknya. Saya buka dompet. Semua masih ada. Bahkan foto keluarga kecil di dalamnya masih terselip rapi. Malam itu saya berjalan kembali ke hotel dengan langkah yang lebih pelan. Pikiran saya berputar. Prasangka saya tentang negara ini kacau mulai hancur pelan-pelan, diganti oleh serangkaian kejadian kecil yang terlalu nyata untuk diabaikan. Tapi apakah ini hanya keberuntungan malam ini? Atau ada sesuatu yang lebih dalam di balik sikap orang-orang ini? Saya sampai di hotel pukul 00.28, mandi air hangat. Tapi sebelum tidur, saya tulis satu catatan terakhir di laptop. Dompet jatuh di kerumunan. Dikembalikan utuh oleh satpam shift malam. Tidak minta apa-apa. Saya pejamkan mata. Tapi tidur datang dengan pertanyaan yang semakin besar. Besok, saya akan tes lebih jauh lagi. Pagi ketiga di Jakarta, saya bangun pukul 7.55. Dengan perasaan yang sudah tidak sama. Dompet yang dikembalikan semalam masih tergeletak di meja samping tempat tidur. Saya buka lagi, hitung uangnya sekali lagi, semuanya lengkap. Bahkan koin-koin kecil di bagian dalam. Tidak ada yang kurang. Saya duduk di tepi ranjang, memandang keluar jendela ke arah Sudirman yang mulai hidup. Mobil-mobil sudah mulai mengalir, tapi tetap teratur. Saya rasakan ada retakan besar di dinding prasangka yang saya bawa dari London. Hari ini saya putuskan untuk tes yang lebih pribadi. Berinteraksi langsung dengan warga biasa tanpa filter turis. Saya akan naik angkutan umum campur, pesan makanan dari pedagang kaki lima lewat aplikasi, dan sengaja duduk di warung pinggir jalan selama berjam-jam. Tidak ada rencana mewah, hanya mengamati dan merasakan. Pukul 9.20, saya sudah di lobi. Saya keluar lewat pintu samping dan berjalan ke halte Transjakarta terdekat. Bus datang tepat 4 menit kemudian. Nomor koridor 1 menuju kota. Saya naik, tap kartu, dan berdiri di tengah. Busnya bersih, AC dingin, tidak ada bau amis. Penumpang berdiri rapi, memegang pegangan di atas. Seorang ibu hamil naik di halte berikutnya. Tanpa diminta, 2 pemuda langsung memberikan tempat duduk. Salah satunya bahkan membantu ibu itu memegang tas belanjaannya sampai duduk nyaman. Saya turun di halte Dukuh Atas pukul 10.05. Dari sana saya pindah ke MRT lagi menuju selatan. Di gerbong, saya duduk di kursi biasa. Di sebelah saya, seorang karyawan kantor berusia sekitar 30 tahun sedang membaca buku fisik. Judulnya Sejarah Jakarta Modern. Ia lihat saya melirik, lalu tersenyum kecil. Pertama kali di Jakarta, Mas. Kota ini memang ramai, tapi biasanya orang cepat terbiasa. Saya mengangguk. Iya, saya dari luar, masih banyak yang mengejutkan. Ia tertawa pelan. Yang bikin kaget biasanya justru yang kecil-kecil. Lampu merah dihormati, sampah dibuang di tempat, orang bantu orang tanpa disuruh. Itu yang bikin betah. Kereta berhenti di stasiun Senayan. Ia turun, mengangguk sekali lagi sebelum pergi. Saya lanjut sampai stasiun Blok M. Di luar, saya berjalan ke sebuah pasar tradisional kecil di pinggir jalan. Jam 11.30, pasar sudah ramai tapi tidak berdesakan. Pedagang menjajakan dagangan dengan suara biasa. Tidak teriak-teriak memaksa beli. Saya beli seikat pisang dan sebotol air kelapa muda dari seorang ibu penjual. Ibu, ini berapa? Pisang 15.000, air kelapa 8.000, total 23.000 ya, Mas? Saya kasih 50.000. Ibu itu hitung kembalian dengan teliti, lalu kasih dengan senyum. Terima kasih, Mas. Pisangnya manis, dari kebun sendiri di Bogor. Tidak ada tawar-menawar yang melelahkan.
hanya harga pas dan kembalian pas. Siang itu, pukul 13.15, saya kembali ke Sudirman dan duduk di sebuah warung kopi pinggir trotoar bernama Kopi Pak Hadi. Warungnya sederhana, tenda biru, meja kayu, kursi plastik. Saya pesan kopi hitam dan gorengan. Pak Hadi, pemiliknya yang berusia sekitar 55 tahun, menuang kopi dari teko aluminium dengan tangan mantap. Kopi tubruk ya, Mas? Panasnya pas, nggak terlalu pahit. Kopi datang dalam gelas kaca tebal. Aromanya kuat, rasa pas di lidah. Saya duduk di situ hampir 1 jam, mengamati orang lewat. Seorang driver ojek online berhenti, pesan kopi, lalu bayar dan pergi tanpa lama-lama. Seorang ibu rumah tangga lewat dengan anak kecil. Anaknya ingin es teh. Pak Hadi buatkan dengan cepat dan kasih bonus keripik kecil untuk anak itu. Gratis untuk adik kecil, katanya pelan. Pukul 15.40, saya lanjut berjalan ke utara. Di tengah jalan, saya sengaja pesan makan malam lebih awal lewat aplikasi. Sate ayam dari pedagang kaki 5 yang rating tinggi. Driver datang tepat waktu, membawa plastik dengan tusuk sate yang masih mengepul. Namanya Anton. Ini sate Madura ya, Mas? Bumbunya kacang asli, tidak pakai campuran. Kalau kurang pedas, bilang saja saya ambil tambahan. Saya terima. Saat makan di bangku trotoar, rasa sate itu memang enak. Daging empuk, bumbu meresap, tidak ada yang kurang. Anton bahkan tunggu sebentar di dekat saya sampai saya konfirmasi di aplikasi bahwa pesanan sudah diterima dengan baik. Terima kasih, Mas. Selamat makan. Kalau malam nanti butuh apa-apa, panggil saja. Ia pergi. Saya makan sambil melihat matahari mulai condong ke barat. Lampu jalan belum menyala, tapi suasana sudah mulai tenang. Malam hari, pukul 20.10, saya putuskan tes yang lebih lama. Duduk di warung kopi yang sama tadi, tapi kali ini sampai larut. Saya ingin melihat bagaimana warga biasa menghabiskan malam di Sudirman. Pak Hadi masih buka. Ia sapu lantai warungnya setiap 30 menit sekali agar tidak ada sampah menumpuk. Saya duduk di meja pojok. Beberapa pelanggan datang dan pergi. Ada 2 karyawan shift malam yang baru keluar dari gedung kantor. Mereka pesan kopi dan roti bakar, berbicara pelan tentang pekerjaan besok. Salah satunya cerita bahwa anaknya sedang sakit. Temennya langsung kasih saran obat yang murah di apotek dekat situ. Besok pagi sebelum kerja, mampir ke apotek itu saja. Harganya lebih ramah. Tidak ada gosip buruk. Hanya obrolan biasa antar tetangga malam. Pukul 22.50, hujan gerimis mulai turun lagi. Saya tetap duduk. Pak Hadi keluar membawa payung besar dan pasang di depan warung agar pelanggan tidak basah. Mas, kalau mau pulang, pinjam payung ini dulu. Besok kembalikan saja ke sini. Saya buka dari jam 6 pagi. Saya tersenyum. Payung yang sama seperti yang dipinjamkan Andi malam pertama. Saya ambil. Terima kasih, Pak. Hujan semakin deras. Saya duduk di bawah payung, melihat lampu merah di depan yang tetap dihormati. Motor-motor berhenti rapi, mesin dimatikan, beberapa pengendara memakai jas hujan dengan rapi. Seorang ibu di boncengan merapikan selendang anaknya yang basah. Pukul 00.15, saya memutuskan pulang ke hotel. Jalan kaki sekitar 800 meter. Di tengah jalan saya lewati sebuah pos satpam kecil. Satpam yang sama yang mengembalikan dompet saya kemarin sedang shift lagi. Ia mengenali saya dari kejauhan. Mas, sudah malam, hujan deras. Kalau mau, saya antar sampai hotel dengan payung cadangan. Tidak jauh kok. Saya tolak halus. Tidak usah, Pak. Saya sudah biasa jalan. Ia mengangguk. Hati-hati ya, Mas. Trotoar licin sedikit di depan sana. Saya lanjut berjalan. Hujan deras, tapi payung Pak Hadi menahan dengan baik. Trotoar tetap tidak banjir. Air mengalir masuk selokan dengan lancar. Saya sampai di hotel pukul 00.48. Jas hujan basah. Tapi hati saya semakin berat. Di kamar, saya duduk di balkon lagi. Hujan masih deras di luar. Saya buka laptop dan tulis catatan panjang. Hari ketiga.
Bus tepat waktu. Orang bantu orang tanpa disuruh. Dompet dikembalikan. Payung dipinjamkan 2 kali. Semua tanpa pamrih. Apa yang saya lihat di buku-buku tentang Jakarta selama ini salah besar. Saya pejamkan mata. Prasangka saya sudah retak parah. Tapi masih ada sedikit keraguan di sudut hati. Apakah ini hanya di Sudirman? Apakah di tempat lain akan sama? Besok malam saya rencanakan sesuatu yang lebih berani. Berjalan sendirian di area yang sedikit lebih ramai pekerja malam. Tanpa sengaja kehilangan sesuatu lagi. Tapi kali ini melihat bagaimana reaksi warga biasa. Dan saya tahu, jawaban itu akan datang sebentar lagi. Malam keempat, pukul 23.18. Saya sengaja keluar dari hotel tanpa jas hujan, hanya memakai kemeja lengan pendek dan celana jeans. Ponsel di saku depan. Dompet sengaja saya masukkan ke saku belakang lagi. Kali ini lebih longgar. Baterai penuh, catatan sudah saya backup. Tujuan saya malam ini. Berjalan dari Sudirman menuju Tamrin. Melewati area yang lebih padat pekerja malam, ojek online, dan pedagang kaki lima. Saya ingin melihat apakah kejadian dompet kemarin hanya kebetulan atau memang ada pola yang lebih besar. Trotoar masih kering. Angin malam sejuk. Lampu jalan LED menyala stabil. Cahayanya putih terang tapi tidak menyilaukan. Saya berjalan pelan, mata memindai sekitar. Di persimpangan pertama, lampu merah menyala 48 detik. Ratusan motor berhenti lagi seperti biasa. Seorang pemuda di motor metik mematikan mesin. Lalu turun sebentar untuk membantu seorang ibu yang boncengan membetulkan tali helm anak kecilnya. Tidak ada klakson, hanya suara mesin idle yang pelan. Saya lewati sebuah minimarket 24 jam. Di depannya, 3 driver ojek online duduk di bangku plastik, minum kopi dari gelas kertas. Mereka mengobrol pelan tentang order malam ini. Salah satunya bilang, order ke Kemang lumayan, tapi macetnya sudah berkurang sejak ada jalur khusus motor. Yang lain tertawa kecil. Iya, dulu lebih parah. Sekarang paling 20 menit sudah sampai. Saya terus berjalan. Sekitar pukul 23.55, area mulai lebih ramai. Banyak karyawan shift malam keluar dari gedung perkantoran. Tas ransel di punggung, beberapa masih memakai ID card di leher. Mereka berjalan ke arah halte atau pangkalan ojek. Tidak ada dorong-mendorong. Mereka saling beri jalan di trotoar yang sempit. Di sebuah sudut dekat lampu merah besar, saya sengaja berhenti di dekat kerumunan kecil. Ada sekitar 15-20 orang menunggu ojek atau bus malam. Saya pura-pura melihat ponsel, lalu sengaja menggeser tubuh sehingga dompet di saku belakang agak terdorong keluar. Dompet itu jatuh ke trotoar tanpa suara, tepat di antara kaki orang-orang. Saya berjalan maju sekitar 20 meter, pura-pura tidak sadar. Lalu saya dengar suara perempuan di belakang. Agak tinggi tapi tidak panik. "Mas, dompetnya jatuh!" Saya berbalik. Seorang perempuan berusia sekitar 28 tahun, memakai baju kantor rapi, rok hitam selutut, tas selempang di bahu, sudah membungkuk mengambil dompet saya. Ia berlari kecil mendekati saya, napasnya agak tersengal. "Ini dompet Mas, jatuh tadi di belakang. Saya lihat pas lagi nunggu ojek." Saya terima dompet itu. Semua masih utuh. Kartu kredit, uang tunai sekitar 1,2 juta, paspor cadangan, bahkan foto kecil keluarga di London. Tidak ada yang hilang sedikit pun. "Terima kasih. Benar-benar terima kasih," kata saya. Suara saya agak gemetar. Perempuan itu tersenyum tipis. Keringat tipis di dahinya karena lari kecil. "Sama-sama, Mas. Untung saya lihat. Kalau jatuh di kerumunan begini, bisa repot. Hati-hati ya memegang barang malam-malam." Ia tidak minta apa-apa. Tidak ada tatapan kasih reward dong. Ia hanya mengangguk sopan, lalu kembali ke tempat tunggunya. Beberapa orang di sekitar melihat kejadian itu, tapi tidak ada yang bereaksi berlebihan. Hanya anggukan kecil seolah bilang, "Bagus, ketemu lagi." Saya berdiri di situ hampir 1 menit penuh. Jantung saya berdegup kencang. Di kepala saya, bayangan London malam hari muncul lagi.
Dompet jatuh di kerumunan Oxford Street atau Soho pasti sudah lenyap dalam hitungan detik. Tapi di sini, di tengah Sudirman Tamrin yang katanya penuh risiko, seorang karyawan biasa berlari mengejar saya hanya untuk mengembalikan dompet. Saya buka dompet sekali lagi. Semuanya lengkap. Saya masukkan ke saku dalam kemeja kali ini. Lebih aman. Saya lanjut berjalan. Pukul 00.27, hujan gerimis mulai turun lagi. Saya tidak punya payung. Tapi di depan, seorang driver ojek online yang parkir di pinggir trotoar melihat saya basah. Ia turun dari motor, membuka jok, dan mengambil payung lipat hitam. "Mas, hujan lagi. Pakai ini dulu." Saya pinjamkan. "Nanti kembalikan di minimarket depan sana, yang lampunya hijau itu." Saya ambil payung itu. Sama persis seperti malam pertama. "Kenapa selalu begini?" tanya saya pelan. Ia tersenyum di balik helm setengah terbuka. "Karena kalau Mas basah kuyup, besok bisa sakit. Kita sama-sama manusia di jalan malam. Namanya saya Dani. Kalau butuh ojek nanti, panggil saja." Ia pergi setelah lampu hijau. Saya berjalan di bawah payung pinjaman, air hujan berderai di kanvas. Trotoar tetap tidak banjir. Air mengalir masuk selokan dengan cepat. Sekitar pukul 1.10, saya sampai di depan sebuah warung kopi pinggir jalan yang masih buka. Namanya Warung Kopi Mbak Rina. Saya masuk, duduk di meja luar yang bertenda. Mbak Rina, perempuan paruh baya dengan kerudung coklat, langsung menyapa. "Kopi hitam ya, Mas? Atau mau yang ada susunya? Malam begini enak yang hangat." Saya pesan kopi hitam. Kopi datang dalam 3 menit. Panas pas, aromanya kuat. Saya duduk di situ hampir 40 menit, mengamati. Beberapa pekerja malam datang bergantian. Seorang satpam yang baru off shift duduk di sebelah saya, pesan teh manis. Ia mengobrol pelan dengan Mbak Rina tentang cuaca besok. "Besok katanya hujan lagi dari pagi. Jangan lupa bawa jas hujan ya, Mbak." Tidak ada keluhan berat. Hanya obrolan ringan yang menunjukkan perhatian kecil. Pukul 2.05, saya bayar kopi. Mbak Rina hitung kembalian dengan teliti. "Pas ya, Mas? Hati-hati pulangnya. Kalau hujan deras, mampir lagi saja di sini." Saya keluar dengan payung Dani. Di jalan kembali ke hotel, saya lewati pos satpam yang sama. Satpam kemarin malam sedang duduk di kursi plastik, minum air putih dari botol. Ia mengenali saya. "Mas, sudah malam. Payungnya bagus. Hujan deras lagi ya? Kalau mau, saya antar sampai depan hotel. Tidak bayar kok, hanya temanin." Saya tolak halus lagi. "Terima kasih, Pak. Saya bisa sendiri." Ia mengangguk. "Ya sudah. Hati-hati di trotoar depan, agak licin karena daun jatuh." Saya lanjut berjalan. Hujan semakin deras, tapi langkah saya terasa ringan. Sampai di hotel pukul 2.48. Saya basah di bahu, tapi tidak kedinginan. Di kamar, saya ganti baju. Duduk di balkon meski hujan masih turun. Saya buka laptop. Tangan saya agak gemetar saat mengetik. Malam keempat. Dompet jatuh lagi di kerumunan lebih ramai. Dikembalikan utuh oleh karyawan perempuan biasa. Payung dipinjamkan ketiga kali. Semua tanpa pamrih. Saya mulai tidak punya alasan lagi untuk mempertahankan prasangka lama. Saya pejamkan mata. Gambaran London, Paris, bahkan New York malam hari berputar di kepala. Semua punya sisi gelap yang saya terima sebagai normal. Tapi di sini, di tengah kota yang selama ini saya anggap kacau, hal-hal kecil yang benar terjadi berulang kali. Prasangka saya bukan hanya retak, sudah mulai runtuh. Tapi masih ada satu lapisan lagi yang ingin saya uji besok. Berbicara lebih dalam dengan orang-orang biasa, mendengar cerita mereka tanpa filter, dan melihat apakah kebaikan kecil ini hanya permukaan atau memang dari dalam. Dan saya tahu, jawaban itu akan datang di malam kelima. Saya tidur malam itu dengan perasaan yang campur aduk. Antara malu karena salah paham selama ini, dan anehnya, rasa hormat yang mulai tumbuh pelan.
Pukul 8.12 pagi kelima, saya sudah duduk di balkon kamar hotel dengan secangkir kopi hitam pesanan room service. Hujan semalam sudah berhenti total, meninggalkan udara segar yang jarang saya rasakan di kota besar. Di bawah sana, Sudirman mulai berdenyut lagi. Saya memandang lama ke trotoar yang kemarin malam basah kuyup, tapi sekarang sudah kering dan bersih. Tidak ada genangan, tidak ada sampah yang tersisa. Hari ini saya tidak ingin hanya mengamati dari jauh lagi. Saya ingin mendengar suara mereka. Suara orang-orang biasa yang membuat kota ini berjalan dengan cara yang anehnya tertib. Saya turun ke lobi pukul 9.40. Keluar lewat pintu samping dan berjalan langsung ke warung kopi Mbak Rina yang kemarin malam saya datangi. Warung itu sudah buka. Mbak Rina sedang menyapu halaman kecil di depan dengan sapu lidi. Ia mengenali saya dari kejauhan. "Mas yang semalam, kopi hitam lagi ya?" Duduk di meja pojok yang biasa. Saya duduk. Kopi datang dalam 2 menit. Masih panas. Ditambah sepiring pisang goreng hangat tanpa saya pesan. "Gratis untuk pelanggan setia," kata Mbak Rina sambil tersenyum. "Mas dari luar negeri ya? Aksennya beda." Saya mengangguk. "Dari Inggris. Baru beberapa hari di Jakarta." Ia duduk sebentar di kursi seberang, mengusap keringat di dahi dengan ujung kerudung. "Wah, jauh sekali. Jakarta ini memang ramai, tapi orang-orangnya biasa saja kok. Kerja, pulang, bantu sesama kalau bisa. Dulu, waktu saya kecil, jalanan masih banyak lubang, banjir mudah. Sekarang sudah jauh lebih baik. Anak saya yang kerja di kantor bilang, MRT-nya tepat waktu, trotoarnya lebar. Saya sendiri tiap hari buka warung dari jam 6 pagi sampai jam 2 malam. Capek, tapi senang karena pelanggan tidak pernah ribut." Saya bertanya pelan, "Apa yang membuat orang di sini tetap tertib malam-malam? Saya lihat lampu merah selalu dihormati, bahkan jam 1 dini hari." Mbak Rina tertawa kecil. "Karena kita tahu, kalau semua saling jaga, hidup jadi lebih mudah. Kalau saya buang sampah sembarangan, besok anak tetangga yang kena banjir. Kalau motor ngebut, bisa nabrak orang. Sederhana saja, tidak perlu polisi di setiap sudut. Kita jaga sendiri." Seorang pelanggan lain datang. Seorang satpam yang baru selesai shift malam. Ia duduk di meja sebelah, pesan teh manis. Namanya Pak Budi. Usianya sekitar 42 tahun. Saya menyapa dan bertanya tentang pekerjaannya. "Shift malam di mall dekat sini, Mas. Dari jam 8 malam sampai jam 6 pagi. Kadang capek, tapi ya biasa. Kemarin malam saya lihat Mas lewat. Dompetnya jatuh kan?" "Untung ketemu Mbak yang karyawan itu. Kalau tidak, bisa repot." Saya tersenyum. "Pak yang mengembalikan dompet saya malam sebelumnya juga ya?" Pak Budi mengangguk. "Iya, kerja begini memang begitu. Kalau lihat barang orang jatuh, ya ambil dan kembalikan. Siapa tahu besok giliran kita yang kehilangan. Hidup itu lingkaran kecil-kecil." Kami mengobrol hampir 1 jam. Pak Budi cerita bahwa anaknya sedang kuliah di universitas negeri. Biaya kuliahnya dibantu tetangga yang punya warung fotokopi. Mbak Rina menimpali bahwa dulu ia pernah sakit. Tetangga-tetangga bergantian bawa makanan ke warungnya. Tidak ada yang minta dibayar balik. Cuma bilang, "Cepat sembuh Mbak, biar warungnya tetap buka." Saya diam mendengar. Di Inggris cerita seperti ini ada, tapi jarang terjadi di kota besar tanpa ada kontrak atau organisasi resmi. Di sini, sepertinya itu bagian dari ritme harian. Pukul 11.30, saya pamit dan berjalan ke stasiun MRT. Di peron, saya duduk di bangku tunggu. Seorang nenek berusia sekitar 70 tahun duduk di sebelah saya, membawa tas belanja kain. Ia kesulitan membuka botol air mineral. Saya bantu membukanya. Nenek itu tersenyum lebar. Giginya tinggal beberapa. "Terima kasih, Nak. Kamu baik sekali. Dari mana? Kulitnya putih." "Dari Inggris, Nek." "Wah, jauh. Jakarta ramai ya? Tapi aman kok. Saya tiap minggu naik MRT ke rumah anak di Tanah Abang. Selalu tepat waktu.
Penumpangnya juga sopan. Kalau ada yang berdiri lama, pasti ada yang kasih tempat duduk. Kereta datang. Saya bantu nenek itu naik, lalu berdiri di dekatnya. Di gerbong, seorang pemuda langsung berdiri dan memberikan tempat duduk untuk nenek itu. Tidak ada kata-kata berlebihan. Hanya gerakan biasa. Sore hari, pukul 19.45. Saya kembali ke warung kopi Pak Hadi di Sudirman. Pak Hadi sedang membersihkan meja dengan lap basah. Saya duduk dan pesan kopi lagi. Kali ini saya cerita sedikit tentang diri saya. Bahwa saya seorang pekerja kantor dari London yang sedang liburan panjang. Pak Hadi menuang kopi sambil mendengarkan. London itu dingin ya, Mas? Di sini panas, tapi orangnya biasa menolong. Kemarin ada turis Jepang jatuh di trotoar, kakinya terkilir. Langsung dikelilingi orang, ada yang panggil ojek, ada yang antar ke klinik terdekat, tidak minta bayaran. Cuma bilang, hati-hati ya, Pak. Saya bertanya, apa yang membuat kalian seperti ini? Di negara saya, orang lebih sering cuek. Pak Hadi mengangkat bahu pelan. Mungkin karena kita pernah susah bersama. Banjir, macet, listrik padam dulu sering. Sekarang sudah lebih baik. Jadi kita jaga apa yang sudah ada. Kalau semua egois, besok kota ini kembali kacau. Sederhana saja. Malam menjelang pukul 20.30, saya duduk lagi di bangku taman kecil dekat lampu merah. Seorang pemuda ojek online bernama Andi, yang sama dengan malam pertama, kebetulan lewat dan mengenali saya. Mas, masih di sini? Payungnya sudah dikembalikan ke Mbak Rina ya? Saya tertawa. Sudah, terima kasih lagi. Andi duduk sebentar di bangku sebelah, minum air dari botol. Mas kelihatan orang penting. Jasnya bagus waktu pertama ketemu. Tapi di sini kita semua sama. Kerja malam, pulang pagi, besok ulang lagi. Yang penting pulang selamat, keluarga senang. Kami mengobrol hampir 20 menit. Andi cerita bahwa istrinya baru melahirkan anak kedua bulan lalu. Setiap malam, ia ambil order ekstra agar bisa beli susu formula yang bagus. Tetangga di kos-kosan sering bantu jaga anak kalau saya lembur. Gratis, cuma minta doa saja. Pukul 23.40, hujan mulai turun lagi. Andi pamit ambil order. Saya berjalan kembali ke hotel di bawah payung yang dipinjamkan Mbak Rina tadi sore. Trotoar basah mengkilap di bawah lampu jalan. Motor-motor masih berhenti rapi di lampu merah. Seorang bapak di trotoar membantu anaknya memakai jas hujan dengan sabar. Di kamar hotel pukul 00.55, saya duduk di meja kerja. Laptop terbuka. Tangan saya berhenti sebentar sebelum mengetik. Saya sudah mendengar cerita mereka. Bukan cerita heroik besar. Hanya cerita kecil tentang saling jaga, tentang ingat bahwa besok kita masih harus lewat jalan yang sama. Tentang tidak mau membuat orang lain susah karena ego sendiri. Prasangka saya yang dulu, bahwa Jakarta adalah kota kacau. Orang-orangnya cuek, sistemnya tidak bisa diandalkan. Sudah hancur total. Saya bukan lagi orang yang datang dengan keraguan. Saya sekarang orang yang mulai mengerti. Saya menulis catatan terakhir malam itu. Malam kelima. Mendengar cerita dari Mbak Rina, Pak Budi, Pak Hadi, Andi, semua sama. Kita jaga kota ini bersama, lewat hal-hal kecil. Saya yang dari negeri tertib, merasa malu. Karena di sini, ketertiban itu bukan karena aturan keras, tapi karena hati yang masih peduli. Saya tutup laptop. Malam ini saya tidur nyenyak untuk pertama kalinya sejak tiba di Jakarta. Besok adalah malam terakhir saya di Sudirman sebelum melanjutkan perjalanan ke kota lain. Dan saya tahu, saya akan membawa pulang sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang kerajaan manapun. Pelajaran tentang kebaikan kecil yang dilakukan berulang-ulang hingga menjadi budaya. Pukul 01.47 dini hari, malam terakhir saya di Sudirman. Saya tidak bisa tidur lagi. Saya turun dari kamar, keluar hotel lewat pintu samping yang sudah saya hafal, dan berjalan pelan ke arah warung kopi Mbak Rina. Hujan sudah reda, hanya meninggalkan embun tipis di trotoar yang mengkilap di bawah lampu jalan.
Udara malam terasa sejuk. Angin pelan menyapu wajah saya. Warung Mbak Rina masih buka. Lampu neon kuningnya menyala redup. Mbak Rina sedang membersihkan meja terakhir. Ia melihat saya dan tersenyum lelah, tapi hangat. "Mas, belum tidur? Duduklah. Kopi hitam terakhir sebelum pulang ya." Saya duduk di meja pojok yang sudah menjadi tempat biasa saya. Kopi datang, panas. Aromanya sama seperti malam-malam sebelumnya. Saya pegang gelas kaca itu dengan dua tangan, menatap uap yang naik pelan. "Mbak, besok saya akan lanjut ke kota lain. Tapi sebelum itu, saya ingin bilang terima kasih." Mbak Rina duduk di seberang, mengusap tangannya dengan lap kecil. "Terima kasih untuk apa, Mas? Cuma kopi doang." "Bukan cuma kopi," kata saya pelan. "Untuk payung yang dipinjamkan. Untuk cerita malam-malam. Untuk kota ini yang membuat saya yang datang dengan prasangka besar pulang dengan kepala tertunduk malu." Ia tertawa kecil. Suaranya lembut di tengah malam yang sepi. "Kami di sini biasa saja, Mas. Tidak ada yang istimewa. Pagi kerja, malam pulang, saling ingatkan kalau ada yang salah. Kalau besok Mas pulang ke Inggris, ceritakan saja yang kecil-kecil. Bahwa di Jakarta, lampu merah tetap merah meski jam 2 pagi. Bahwa orang masih peduli kalau ada dompet jatuh. Bahwa kita masih bisa hidup bersama tanpa saling sikut." Saya mengangguk. Kami diam sebentar. Hanya suara motor lewat pelan di jalan raya. Dan suara sendok yang dikocok Mbak Rina di gelas kosong. Pukul 2.30, saya pamit. Mbak Rina memberikan sebotol air mineral kecil. "Buat di jalan, Mas. Hati-hati di bandara besok. Jangan lupa makan sebelum terbang." Saya berjalan kembali ke Selatan Sudirman. Langkah pelan, tangan di saku. Trotoar yang dulu saya anggap berbahaya, kini terasa seperti rumah sementara. Di persimpangan besar, lampu merah menyala lagi. Saya berhenti meski tidak ada mobil. Seorang ojek online lewat pelan, mengangkat tangan memberi salam kecil. Saya balas dengan anggukan. Saya sampai di bangku taman kecil tempat saya pernah makan sate malam-malam. Saya duduk di sana, mengeluarkan ponsel dan menulis pesan singkat ke teman dekat saya di London. Seorang duk yang selalu skeptis terhadap Asia. "Sudirman, Jakarta, malam terakhir." Saya datang dengan pikiran bahwa kota ini kacau. Saya pulang dengan tahu bahwa saya yang salah. Orang-orang di sini menjaga kota mereka dengan cara yang paling sederhana, dengan tidak menyusahkan orang lain. Besok saya terbang ke tempat lain, tapi bagian ini akan saya bawa pulang. Pesan terkirim. Saya masukkan ponsel kembali ke saku. Langit mulai terang di ufuk timur. Pukul 4.55. Kota mulai bangun pelan. Lampu jalan masih menyala, tapi cahaya pagi sudah menyusup. Seorang petugas kebersihan lewat dengan gerobaknya, menyapu daun kering yang jatuh semalam. Ia mengangguk ke arah saya. Saya balas dengan senyum. Saya berdiri, berjalan kembali ke hotel. Di lobi, petugas malam yang sama sedang handover shift. Ia tersenyum saat melihat saya. "Selamat pagi, Mas. Check out nanti siang ya. Semoga perjalanan selanjutnya menyenangkan." Saya naik ke kamar, mandi air hangat untuk terakhir kali. Saat packing tas kecil, saya lihat payung hitam yang dipinjamkan Andi malam pertama masih ada di sudut kamar. Saya lipat rapi dan masukkan ke tas. Nanti saya kembalikan ke warung Mbak Rina sebelum berangkat ke bandara. Pukul 9.30, saya check out. Mobil taksi online sudah menunggu di depan. Supirnya, seorang bapak berusia 50-an, membukakan pintu dengan sopan. "Tujuannya Bandara Soekarno-Hatta ya, Mas? Penerbangan jam berapa?" "Siang nanti," jawab saya. Mobil melaju pelan keluar Sudirman. Saya pandang ke belakang lewat kaca. Gedung-gedung tinggi masih berdiri kokoh. Trotoar lebar masih bersih. Lampu lalu lintas masih bekerja dengan disiplin yang sama. Di bandara, proses check-in berjalan cepat. Petugas imigrasi tersenyum saat melihat paspor saya. "Selamat jalan pulang, Tuan.
Semoga kembali lagi ke Indonesia. Saya mengangguk. Pasti. Pesawat lepas landas pukul 13.45. Dari jendela, saya lihat Jakarta semakin kecil di bawah. Laut Jawa biru, pulau-pulau kecil, lalu awan putih. Saya buka laptop di meja kecil pesawat. Saya tulis catatan panjang terakhir untuk diri sendiri. Saya datang sebagai pangeran Inggris yang skeptis. Saya pergi sebagai manusia biasa yang baru belajar. Negara ini serius. Bukan karena gedung pencakar langit atau proyek megah yang saya lihat di berita, tapi karena ribuan orang biasa yang setiap malam menghormati lampu merah, mengembalikan dompet orang asing, meminjamkan payung tanpa pamrih, dan menjaga kota mereka dengan cara paling sederhana, dengan hati yang masih peduli. Mungkin dunia luar masih akan bilang Jakarta kacau, tapi saya yang sudah melihat dari trotoar Sudirman tengah malam tahu yang sebenarnya. Kota ini tidak sempurna, tapi ia hidup dengan cara yang membuat saya, yang datang dari istana dingin, merasa hangat di tengah hujan deras. Terima kasih, Indonesia. Terutama terima kasih untuk Sudirman, yang mengajari saya bahwa kebaikan kecil, jika dilakukan berulang oleh banyak orang, bisa menjadi kekuatan yang sangat besar. Saya tutup laptop. Pesawat terus melaju ke barat. Di dada saya ada rasa yang baru, rasa hormat yang lembut, tanpa kata-kata besar, tanpa bendera atau lagu kebangsaan. Hanya senyum kecil di sudut bibir saat mengingat seorang ojek online bernama Andi yang menyodorkan payung di lampu merah pukul 01.17 dini hari. Itu cukup. Itu lebih dari cukup.